Lo pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segala cara buat sukses, tapi tetap aja gagal? Nah, di dunia tinju, ada banyak petinju hebat yang punya skill luar biasa, tapi anehnya mereka nggak pernah jadi juara dunia. Gimana bisa? Apakah mereka kurang beruntung? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar skill? Yuk, kita bahas bareng-bareng di video ini. Apa itu juara dunia dalam tinju? Oke. Sebelum kita masuk ke daftar petinju hebat yang nggak pernah juara dunia, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya juara dunia dalam tinju? Dalam tinju profesional, juara dunia adalah petinju yang berhasil memenangkan gelar dari salah satu organisasi tinju besar, World Boxing Council, WBC, World Boxing Association, WBA, International Boxing Federation, IBF, dan World Boxing Organization, WBO. Buat dapetin sabuk juara dunia, seorang petinju harus menang lawan juara bertahan atau merebut gelar yang kosong dalam pertarungan yang disetujui organisasi tinju tersebut. Ada juga istilah Undisputed Champion, yaitu petinju yang berhasil menguasai semua sabuk juara dunia dari keempat organisasi besar tersebut. Ini pencapaian langka yang hanya segelintir petinju bisa raih. Tapi yang menarik, banyak petinju hebat yang sebenarnya punya skill kelas dunia, tapi tetap aja nggak pernah megang sabuk juara. Kok bisa? Siapa saja petinju hebat yang tidak pernah jadi juara dunia? 1. Sam Langford, petinju paling ditakuti yang tak pernah jadi juara. Sam Langford ini ibarat bos level yang semua orang takut lawan. Dia dari era awal 1900-an dan punya rekor yang gokil. Masalahnya, dia hidup di era di mana rasisme masih kuat, jadi banyak petinju top yang takut atau nggak mau lawan dia. Alhasil, dia nggak pernah dapat kesempatan buat jadi juara dunia. Padahal skillnya udah kayak cheat code. 2. Ernie Schaffers, pemukul paling keras dalam sejarah. Bayangin lo mukul karung pasir, tapi yang lo pukul itu kepala manusia, dan mereka tumbang dalam sekali pukul. Nah, itu Ernie Schaffers. Pukulan dia disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kuat dalam sejarah tinju. Tapi dia harus menghadapi era yang penuh monster kayak Muhammad Ali dan Larry Holmes. Dia nyaris jadi juara, tapi nggak pernah berhasil ngangkat sabuk. 3. Arturo Gatti, petarung hati singa. Gatti ini ibarat Rocky Balboa di dunia nyata. Dia nggak pernah takut buat maju dan pukul-pukulan sampai titik darah penghabisan. Fights-nya selalu bikin penonton berdiri saking serunya. Tapi sayangnya, meskipun dia punya nyali luar biasa, dia nggak pernah berhasil merebut gelar juara dunia. Tapi namanya tetap dikenang karena pertarungan-pertarungannya yang legendaris. 3. Kenapa mereka nggak bisa jadi juara? Nah, dari cerita tadi, ada beberapa alasan kenapa petinju hebat bisa gagal jadi juara dunia, yaitu 1. Era yang salah. Kadang, lo bisa sehebat apapun, tapi kalau lo lahir di era yang salah, bisa jadi lo nggak punya kesempatan buat menang. Contohnya Ernie Schaffers yang harus lawan Ali dan Holmes. 2. Faktor politik dan bisnis. Banyak banget keputusan di dunia tinju yang bukan cuma soal skill, tapi juga soal politik dan bisnis. Kadang ada petinju yang sengaja dihindari atau nggak dikasih kesempatan buat perebutan gelar. 3. Gaya bertarung yang nggak menguntungkan. Beberapa petinju punya gaya bertarung yang bikin mereka menang banyak, tapi nggak cukup buat jadi juara dunia. Contohnya Arturo Gatti, yang lebih sering menang karena daya tahan dan hati baja, bukan strategi yang efektif. 4. Kurangnya kesempatan bertarung untuk gelar. Kadang ada petinju hebat yang selalu menang, tapi nggak pernah dapat kesempatan bertarung buat perebutan gelar dunia karena politik promotor atau keputusan bisnis. Nah, itu tadi beberapa petinju hebat yang sayangnya nggak pernah jadi juara dunia. Tapi lo tahu nggak? Mereka tetap dikenang sebagai legenda karena mereka menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar sabuk juara, keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Jadi, menurut lo, apakah sabuk juara itu satu-satunya ukuran kesuksesan dalam tinju? Atau ada hal lain yang lebih penting? Coba tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu pendapat kalian. Dan buat lo yang lagi ngejar impian, ingat, sukses itu nggak selalu tentang trofi atau penghargaan. Kadang, perjuangan dan mentalitas lo itu yang lebih berharga. Jadi, apapun yang lo lakuin, kasih yang terbaik, dan jangan pernah nyerah. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau lo suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya,
dan tetap semangat.